Tariu Borneo Bangkulu Rajak itu dibentuk 2017 atas tindakan orang yang mengakui di YouTube itu Dayak itu tidak punya tanah yang di Pontianak. Akhirnya waktu itu saya sendiri dulu mengawalinya ya. Dan dengan tekad saya sebagai Panglima Daya, setanah Daya merasa diinjak-injak. Tapi santuy Pak, semuanya bisa saya hadapi ya. Akhirnya kita bergabung, pemuda-pemuda pamane pemintar Dayak berkumpul di rumah Radak. Kita sepakat membentuk Tariu Borneo Bangkulu Rajak setanah Dayak. Puji Tuhan sudah berjalan 3 tahun ya, Mangku. Sudah ada di 3 negara, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Kita sudah terbentuk di Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalimantan Barat, Jogja, Jakarta, Riau, ya, mantap dah, mantap. Daya ganteng katanya. Ya, saya orangnya membumi, artinya merendah. Itu kata sepakat. Saya bisa jadi bunglon Pak. Mau di hutan saya jadi hutan, mau ke pelosok saya jadi orang pelosok. Saya tidak peduli capek, lelah, tidak peduli lapar, sakit, demam, ngantuk. Semuanya karena kecintaan saya kepada orang Dayak. Saya menyerahkan dengan segenap hati dan hidup saya untuk Dayak semuanya. Tidak ada yang lain. Kalau saya mau jadi orang hebat, kayak orang berak saya bisa jadi dewan, langsung duduk Pak. Kalau saya mengejar itu, betul tidak? Betul. Tidak perlu saya kumpahnya. Kayak orang berak aja langsung jadi. Cuman saya tidak mau. Saya sangat menyayangi, mencintai, mengasihi kita orang Dayak. Kenapa? Karena darah saya mengalir darah Dayak. Saya menangis ketika mendengar tanah-tanah kita diambil orang, jadi caplok orang, tempat-tempat keramat kita dibuldoser orang, orang-orang kita dijanjikan pekerjaan, nyatanya dipenjarakan, diusir, minta-minta ngemis pekerjaan di tanah kalian yang kalian jual. Dan capi, saya bilang, ngapa tanah kalian dijual? Sekarang saya bangun itu semua lewat organisasi Tariu Borneo. Supaya apa? Supaya kita sadar, jangan menjual tanah ke perkebunan dan perusahaan. Mereka itu antu walok, saya bilang. Kalau mereka berani datang ke rumah saya sering datang mereka karena dia di Masjid. Ya, saya tidak pernah main dengan kata-katanya. Kecil dia orangnya, gila. Tapi jangan coba-coba. Saya akan datangi berkali-kali. Dari masalah sama saya, dia tidak akan tenang. Saya pastikan itu. Ya. Mengganggu orang Dayak, saya pastikan dia tidak akan tenang. Karena berhadapan dengan saya langsung. Mulai sekarang, kita harus pintar. Kita harus maju. Ya. Kita harus mampu berdaya saing. Yang muda-muda harus tetap sekolah. Jangan mabuk, jangan narkoba. Jauhkan hiburan malam. Begitu juga yang tua-tua, jangan minum. Yang muda-muda jangan minum. Kalau udah minum, tidak ada duit, ujung-ujungnya jual tanah. Ya, kita menjual tanah untuk beli motor, untuk beli bakso atau membeli baju. Mereka menjual bakso untuk membeli tanah kita, menjual pakaian untuk membeli tanah kita. Ya, ubah pola pikir kita. Jangan pemalas, rajin, otak harus pintar, cerdas. Jangan-jangan sedikit mau beli sesuatu, nyekolahkan anak jual tanah. Tuhan tidak pernah menciptakan tanah lagi.
tetapi manusia terus lahir tidak beraturan. Karena apa? Adat mereka hilang, akhirnya penuh pulau mereka. Kalian dengan bujuk rayuan tertipu dengan mereka. Kita disuruh berKB, mereka disuruh beranak pinak. Tanah mereka 1 hektar bermiliar-miliar, punya kita 500.000. Pola pikir kita kemana? Kayu 1 batang berapa balok? 70.000, 50.000. Coba hitung secara logika, 1 batang itu mau menghasilkan berapa? Mau dengan harga 400.000 dan 500.000, kemana otaknya? Kalau ada apa-apa ngadu dengan saya, bosan saya. Tapi karena saya pengalaman, harus saya terima kebodohan kita. Sekarang apa yang terjadi? Miskin kita di tanah yang kaya ini, bodoh kita di tanah yang kaya ini. Yang seharusnya kita kaya dan harus jadi tuan di tanah sendiri. Tapi apa yang terjadi? Ini yang saya sayangkan. Semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Karena apa? Karena uang, KTP. Mau beli motor, jual tanah. Mau buat rumah, beli semen paksa, jual tanah. Nanti anak cucu kalian akan menangis, akan jadi pengemis di tanahnya sendiri, bahkan lapar di tanah yang kaya ini. Saya pastikan itu kalau tidak mendengarkan kata-kata saya. Ucapkan baik-baik. Saya ada seorang Pangalangok. Saya tidak pernah bercita-cita mau jadi panglima, jadi Pangalangok. Ya. Tentara ada sekolahnya, polisi ada sekolahnya, dokter ada sekolahnya, guru ada sekolahnya. Pangalangok ada sekolahnya, semuanya. Tidak ada. Ini pemberian kepada saya dan harus saya jalankan. Kita harus punya prinsip yang kuat. Mari kita bersama-sama membangun daya ini supaya lebih pintar. Dengan cara apa? Dengan cara adat. Adat itu mendidik kita menjadi orang baik, orang benar. Ya. Karena di situ ada aturan-aturan adatnya lagi yang tidak boleh kita langgar, termasuk menjual hutan semena-menanya, menghancurkan tanah. Adat itu adalah identitas jati diri kalian. Kalian dilahirkan di rahim orang Dayak, tapi ada yang bilang itu berhalal, itu sesat, itu berdosa. Antu aloknya lagi, saya bilang, kamu tuh pengen cari duit. Yang bilang kayak gitu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan Dayak. Syukuri. Siapa yang bilang itu berhala, artinya dia juga menolak Allah yang telah menciptakan suku Dayak. Itu anugerah yang terindah. Kalau disuruh milih, kamu mau jadi suku apa? Kata Allah, saya mau jadi suku Korea, karena kaya-kaya, ganteng-ganteng katanya. Jadi orang Amerika, kaya-kaya, gendut-gendut, subur. Tidak ada pasti yang mau jadi orang Dayak, yakin saya. Betul tidak? Karena ini pemberian dari Allah, syukuri. Adat itu identitas jati diri kita. Agama Anda tidak senang, Anda bisa pindah. Suku, apakah Anda bisa pindah? Ada yang berani pindah? Suku? Tidak ada. Darah yang mengalir di kalian adalah darah Dayak. Adat itu adalah cerminan kalian, identitas jati diri kalian. Jangan dibilang berhala, jangan dibilang sesat. Agama itu juga sama, menganut kepercayaan juga. Makanya adalah agama. Orang Israel menyebutnya hukum Taurat. Ya, orang Dayak menyebutnya hukum adat. Jelas di Alkitab, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Barang siapa mengurangi atau menambah, bahkan menghilangkan hukum Taurat, dia akan menanggung dosanya. Paham? Paham. Itu sudah jelas di Alkitab. Jadi kalau belajar agama jangan setengah-setengah. Jangan cuma mau belajar sepatu, motor lebih bagus,
pakaian lebih mengkilap di gereja. Gimana itu dilagakan? Tapi niatnya untuk bertobat kemana? Jangan cuma bilang orang berhala. Ini yang sering terjadi di orang kita, orang Dayak. Bilang sesat, adat itu katanya. Merdu, bakar dupa sesat, tumpayan sesat. Apa itu tumpayan pakasam katanya. Sering saya dengar itu. Kalau saya dengarnya, saya hukum.